Keluarga penumpang kapal Mutiara Santosa II mulai mendatangi terminal penumpang Gapura Surya Nusantara di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Keluarga mencari informasi terkait nasib penumpang kapal yang terbakar di perairan Sumeneb. Mereka mengaku hilang kontak dengan keluarga maupun rekan kerja yang menjadi penumpang kapal motor Mutiara Santosa II. Ketika kabar tentang terbakarnya kapal ini sudah tersiar, HP-nya sudah tidak bisa dihubungi begitu. Tapi kayaknya operator dan tim yang ada di sini nggak punya daftar juga begitu. Jadi saya bingung. Manifestnya penumpang belum keluar ya? Sementara kalau saya cocokkan dengan pengakuan operator atau tim yang ada di sini, status dari adik saya itu semalam waktu mau berangkat, dia adalah kapal ini, begitu. Dia berstatus persiapan berangkat. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Sumeneb bersama TNI Polri juga menyiapkan posko dan rumah sakit rujukan untuk memastikan penanganan korban berjalan cepat. Posko terpadu didirikan di Pelabuhan Kalianget dan posko kesehatan di 3 rumah sakit rujukan. Kita tadi sudah antisipasi juga pembuatan posko di 3 pulau-pulau yang terdekat di tempat terjadinya kejadian kebakaran kapal. Kemudian kita juga menyiapkan posko kecil di 3 rumah sakit rujukan yang ada di Kabupaten Sumeneb. Dalam kebakaran ini, 5 orang meninggal dunia, sementara 30 orang lainnya hilang masih dalam pencarian tim SAR. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, berikut kronologi kejadian kapal motor penumpang Mutiara Santosa II terbakar hingga proses evakuasi. Kapal motor penumpang KMP Mutiara Santosa II terbakar saat berlayar dari Surabaya menuju Makassar. Insiden terjadi di perairan utara Pulau Sapudi, Kabupaten Sumeneb, dengan 232 penumpang, 26 awak kapal, dan 13 APK lain dengan total 271 orang. Kebakaran dilaporkan terjadi pukul 7 pagi. Pukul 8.24 waktu Indonesia bagian Barat, Sah Bandar Tanjung Perak, Surabaya menerima laporan kapal terbakar dan segera mengkoordinasikan penyelamatan darurat. Pada pukul 9 pagi, petugas mulai berkoordinasi dengan menentukan posisi terakhir kapal. 40 menit kemudian, KMP Mutiara Santosa II berhasil terdeteksi berada di perairan utara Pulau Buruan Sapudi. Selanjutnya, proses evakuasi langsung dilakukan pada pukul 10 pagi. Kapal tunda TB Hasnur 26 membantu mengevakuasi penumpang yang melompat ke laut. Kemudian Possar Sumeneb mengerahkan RIP 01 disusul KN SAR 249 Permadi menuju lokasi untuk mempercepat proses penyelamatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Terbakarnya KMP Mutiara Santosa II menyisakan cerita tersendiri bagi para penumpangnya. Mereka harus berjuang untuk bisa menyelamatkan diri dari kapal, banyak diantaranya yang terpaksa melompat ke laut. Kebakaran hebat yang terjadi di kapal Mutiara Santosa dengan cepat menyebar ke badan kapal. Penumpang pun panik. Mereka berusaha menyelamatkan diri dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan melompat ke laut. 2 penumpang yang selamat membagikan cerita detik-detik saat kapal terbakar. Sunarto dan Ahmad bercerita saat kejadian kapal dipenuhi asap. Penumpang pun panik. Ceritanya? Lompat. Kan sama anaknya, bisa lompat sama anak? Saya sendiri, dia sama bapaknya. Oh gitu. Dikasih jaket pelampung nggak, Bu? Dikasih. Berapa jam setelah kebakaran itu sampai loncat ke laut, Bu? 1 jam lebih. Jadi api menjalar langsung lompat gitu ya? Iya. Bu, lompat itu langsung menuju kapal pembantu atau masih jauh, Bu? Masih jauh, Pak. Dari data Basarnas, korban yang tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, 133 penumpang selamat, 5 meninggal dunia. Sementara jumlah korban yang hilang masih belum diketahui karena manifest penumpang masih simpang siur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan.
Evakuasi korban kapal Mutiara Santosa II yang terbakar di perairan utara Sumeneb terus berlangsung. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan pemerintah akan mengevaluasi operator kapal. Proses evakuasi dan pencarian korban kebakaran kapal Mutiara Santosa II di perairan utara Sumeneb, Jawa Timur terus berlangsung. Pencarian dan pertolongan melibatkan sejumlah armada kapal. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meninjau penanganan korban di Dermaga Gapura Surya Nusantara, Surabaya. Ia menyatakan pemerintah akan mengevaluasi operator kapal setelah KNKT menyelesaikan investigasi. Sementara itu, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan akan melakukan investigasi secara mendalam terkait penyebab terbakarnya KMP Mutiara Santosa II. Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, tadi sudah menyampaikan bahwa semua telah berhasil dievakuasi, bekerjasama dengan tim SAR, Search and Rescue, kemudian kapal-kapal patroli, dan juga mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang membaik, dalam kondisi yang sehat. Tapi sekaligus kita ingin segera luncurkan investigasi karena kita harus tahu persis apa penyebab dari insiden tersebut. Kebakaran KM Mutiara Santosa II terjadi Minggu pagi saat kapal baru saja bertolak dari Surabaya menuju Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah penumpang bahkan nekat melompat ke laut karena kobaran api dan asap tebal kian membesar. Kapal naas ini membawa 232 orang. Akibat peristiwa ini, 5 orang diantaranya meninggal dunia. Sementara itu, penyebab kebakaran kapal masih diselidiki petugas. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Rekam wajah seorang wanita tanpa izin menggunakan kacamata yang memiliki fitur video, seorang konten kreator dihujat netizen. Nah, inilah sebuah konten yang jadi diskusi di dunia maya, pemirsa. Konten tersebut berisi wawancara langsung terhadap seorang wanita yang baru dikenal tanpa izin. Dengan alasan public space, seorang kreator bernama Brian Ebam berkesimpulan ia bebas konten dengan siapapun. Usai viral di media sosial, polemik pun terjadi. Pasalnya seorang wanita yang menjadi objek protes dan bersuara menghubungi kreator Brian Ebam ini di medsosnya. Wanita tersebut protes dan meminta sang kreator untuk men-take down videonya karena mengupload video tanpa seizinnya. Alasannya karena video diupload tanpa persetujuan awal dan tak dijelaskan konten yang dibuat tentang apa, bagaimana, dan tak diberitahu juga bahwa video tersebut direkam dengan kamera tersembunyi dari fitur kacamata. Akan tetapi permintaan wanita tersebut justru dijawab dengan permintaan sang kreator yang dianggap tidak masuk akal. Sang kreator menjawab, kalau mau take down boleh saja, tapi ada biaya, cost yang perlu di-pay atas biaya produksi videonya. Usai videonya viral di media sosial, konten kreator Brian Ebam yang mengunggah percakapan dengan wanita